Adapun berpikir kemudian daripada sembahyang fardu subuh itu, berpikir setelah amalan ini baru berpikir, tafakkur maksudnya. Maka yaitu terbagi atas dua bahagi. Bertafakkur itu terbagi dua setelah subuh. Pertama, memfikirkan ia akan pekerjaan yang memberi manfaat di dalam akhirat. Nah, seperti kita ini pengajian kita ini tafakkur ini, yang tentang akhirat. Seperti memfikirkan yang telah lalu daripada taksir. Memfikirkan yang telah lalu daripada taksir. Makna taksir ini lalai. Bagi barang yang diperbuat. Bagi barang yang diperbuat ibadah. Nah, ibadah apa saja yang dibuatkan. Ya, maka tafakurkan itu. Ya, zikir kita tafakurkan, pengajian kita tafakurkan, ibadah kita tafakurkan, baca Quran kita tafakurkan. Bagian ibadah. Dengan apa? Dan memfikirkan kesalahan supaya ia taubat daripada kesalahan itu. Dan memfikirkan kesalahan supaya ia taubat daripada kesalahannya itu. Dalam kita baca Quran, kita langsung yaitu mengintrospeksikan diri kita. Apa saja salah. Dalam sholat misalnya, pasti kita ada salah. Kadang tubuh kita tidak ada salah, tapi pikiran kita entah kemana-mana. Nah, itu makanya dalam saat itu kita tafakkur. Ya, dalam baca Quran, dalam apa sajalah. Ini ikhlas enggak ini kita melakukan semua ini. Nah, jadi kita bertafakkur atas segala kesalahan-kesalahan kita, bertobat kita kepada Allah. Apa tujuannya dia memikirkan kesalahannya? Supaya ia sungguh-sungguh berbuat ibadah dengan ikhlas. Nah, itu tujuannya. Supaya dia dapat bersungguh-sungguh. Dan memfikirkan, mentertibkan segala wirid daripada siang harinya dan malamnya. Dan memfikirkan, mentertibkan segala wirid siang harinya dan malamnya. Nah, jadi dia tertibkan susunan-susunan wirid dan zikir itu. Dan memfikirkan ia menolakkan tiap-tiap yang membawa masyghul hatinya daripada berbuat ibadah. Dan fikirkan pula itu. Apa saja yang membuat dia itu malas ibadah. Malas itu dia langsung minta ampun kepada Allah. Ya Allah, karena kekhilafan, karena keteledoran, karena kehinaan hamba ini, ya Allah, tidak bisa untuk menuntut ilmu, tidak bisa beribadah, tidak bisa baca Quran. Nah, di situ kita introspeksi. Menolak. Makna menolak di sini yaitu daripada perbuatan-perbuatan yang membuat kita tidak bisa beribadah. Ibadah apa saja. Gitu. Itu tafakkurkan itu. Dan daripada hudur hatinya serta Allah Ta'ala. Sambil menghadirkan dalam hatinya itu Allah Ta'ala. Jadi timbul khusyuk. Nah, itu tafakkur yang pertama. Tafakkur yang pertama adalah introspeksi diri terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Introspeksi atas kesalahan. Kemudian yang kedua, tafakkur yang kedua, bahwa memfikirkan ia akan barang yang memberi manfaat di dalam alam mukasyafah. Alam mukasyafah. Apa itu alam mukasyafah? Seperti memfikirkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Nah, ini nikmat Allah yang diberikan kita nih pagi ini, nikmat Allah kita tafakkurkan ini. Supaya apa? Supaya membanyakkan ia syukur akan Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkau telah berikan nikmat kepadaku untuk bisa dapat salat subuh, untuk bisa melakukan ibadah, untuk bisa ini. Itu syukurin nikmat Allah. Sehat walafiat badan kami, batin kami sehat ya Allah. Alhamdulillah bisa merasakan nikmat beribadah kepadamu. Nah, itu kita fikirkan. Dan memfikirkan ia akan siksa Allah Ta'ala. Nah, itu difikir, tafakkur dia. Dan murkanya Allah itu supaya bertambah akan ma'rifatnya, supaya bertambah pengetahuannya, mengenalnya dengan kudrah Allah Ta'ala. Tafakkur. Dan kekayaannya, dan bertambah takutnya daripadanya. Dan manakala mudah ia memfikirkan yang demikian itu,
maka yaitulah ibadah yang terlebih afdal di dalamnya itu. Kalau dia mudah memfikirkan, maka itu lebih baik, itu ibadah yang afdal. Ada orang beribadah sampai 70 rakaat dia lakukan, tapi ada satu orang dia itu ada, yaitu cuma tafakkur saja sampai betul-betul menghayati. Maka pantas kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru, berfikirlah kamu, afdalu, itu lebih afdal daripada salat sunat 70 rakaat dengan benar. Makanya tafakkur itu lebih mengantarkan kita kepada Allah, bermakrifat kepada Allah, berfikir nikmat Allah, berfikir tentang apa yang kita lakukan, itu lebih baik tafakkur. Ada orang yang salatnya banyak tapi dia tidak tafakkur terhadap ciptaan Allah, tidak tertafakkur terhadap apa yang diberikan nikmat oleh Allah. Mata diberikan, telinga diberikan, mulut diberikan, kaki sehat, bisa datang ke masjid, alhamdulillah ya Allah. Saudaraku sampai sini belum sempat juga dia, masih dia di rumah sakit, masih dia tidak bisa berjalan. Nikmat ini menunjukkan kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila gampang dia masukkan itu, maka itu adalah lebih baik daripada ibadah sunat-sunat dia lakukan. Dah. Makna zikrullah ta'ala, dan lebih lagi ia daripada zikrullah itu dengan dua perkara. Dia kalau dia makna zikir atau dengan zikir dengan dua perkara itu tadi pertama. Ya, sekali lagi ya. Apa itu zikir itu dengan dua perkara? Pertama, berfikir itu menambahi akan makrifat akan Allah Ta'ala, dan menambahi akan kasyaf. Makna kasyaf yakni terbuka hati akan makrifat af'alnya Allah itu, dan sifat dan karena zatnya Allah. Itu fungsinya. Itu manfaatnya bagi orang yang bertafakkur sesudah subuh, sesudah mengamalkan ini. Yang kedua, memfikirkan segala nikmat Allah Ta'ala baginya dan segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu, yaitu menambahi akan mahabbah Allah Ta'ala. Semakin menambah kecintaan Allah nanti kepadanya. Dan dia pun semakin cinta kepada Allah, mahabbahnya, bila dia tafakkur. Yakni menambahi akan kasih akan Allah Ta'ala. Dan ini akan menambah kasih akan Allah Ta'ala. Dan hasil daripada memfikirkan sifat Allah Ta'ala dan kudrahnya Allah Ta'ala dan af'alnya Allah Ta'ala, itu makrifat akan dia. Jadi bagaimana kita cara bermakrifat kepada Allah? Nah, fikirkanlah segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu. Jadi bila kita fikirkan, maka akan menambah makrifat kita kepada Allah Ta'ala. Dan hasil daripada makrifat itu apa? Apa hasilnya itu? Hasilnya ta'zim. Dia akan mentakzimkan, mengagungkan. Apa arti ta'zim? Yakni membesarkan Allah Ta'ala. Itu ta'zim. Dan hasil daripada ta'zim itu mahabbah. Hasil daripada ta'zim mahabbah. Jadi tumbuh cinta itu tumbuh. Yakni kasih akan Allah Ta'ala. Dan zikrullah itu melazimkan pula akan atas billah. Dan zikrullah itu dia lazimkan terus itu karena Allah ya. Zikirnya itu karena Allah. Yakni jinak hati kepada Allah Ta'ala. Lunak hatinya. Mendengar zikir itu senang dia. Membacakan kalimat zikir itu dia semakin lunak hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau sudah berzikir juga tak lunak-lunak hatinya, itu berarti belum dapat ta'zim dan mahabbah. Belum dapat. Ya. Sampai saat ini kita ajak berzikir. Setelah itu dia berzikir. Datang berzikir tapi tidak diucapkannya, itu belum lunak hatinya. Masih keras. Mahabbahnya belum. Dan jinak hati itu satu bagian daripada mahabbatullah. Kan jinak hati. Itu bagian daripada cinta kepada Allah. Jadi kalau udah berzikir ba'da subuh, jangan diam Pak. Jangan diam. Ucapkan, angkat lidah itu, angkat suaranya. Itu berarti tidak mendatangkan mahabbah. Tetapi mahabbah yang jadi daripada ma'rifat itu terlebih kuat. Mahabbah itu lebih kuat lagi. Ya, mahabbah itu lebih kuat.
daripada jinak hati. Awalnya kan jinak hati dulu. Nak jinak-jinakkan hati supaya mau berzikir, supaya mau berzikir, baru muncul mahabbah. Seperti menuntut ilmu ini juga, jinakkan hati dulu untuk mendalamkan ilmu, nanti akan muncul mahabbah. Kalau belum jinak, ini berat ini nih, tantangannya nih. Banyak cobaan, belum lagi ketinggalan, belum lagi ini, tak bisa bacanya, begini. Oh, itu tak jinak. Tapi kalau kita jinakkan hati, tumbuhkan mahabbah, maka akan kita cinta ilmu di dalam ini semua. Ilmu yang disampaikan, ilmu yang dikaji. Mengapa orang tidak bisa mengambil ilmu yang ada di sini? Karena belum ada mahabbah. Karena belum ada dia itu jinak hatinya. Makanya berapa banyak orang yang ahli-ahli ilmu, mereka menjemput ilmu itu dengan semangat, bahkan lapar pun bisa ditahannya, disebabkan dia sudah ada tinggi mahabbahnya untuk mendalami ilmu itu. Mahabbahnya tinggi. Itu yang terlebih kuat. Dan terlebih tetap daripada jinak. Dan hakul yakin yang jadi daripada zikrullah ta'ala itu. Kalau sudah zikir dia, bertambah hakul yakinnya. Mengapa? Karena mahabbah itu martabat arifin. Oh, martabat yang tinggi nih, orang-orang arif. Yang syuhud kepada jamalullah, keindahan Allah. Dan jalalnya dengan mata hatinya, dengan mata batinnya. Yaitu martabat ainul yakin. Nah, itu udah tingkat tinggi martabat, tingkat tinggi daripada orang yang sudah sampai waliullah itu. Nah, jadi kita coba untuk sampai ke sana. Terakhir, amalan daripada subuh ini, adapun atas yakni jinak yang hasil daripada zikir itu, yaitu martabat abidin, yang salikin, yang melazimkan zikrullah dengan lidahnya dan dengan hatinya, dan yaitu martabat iman dengan yang gaib dan yang martabat ilmu yakin. Ini martabat orang yang ahli ibadah. Berarti martabat yang rendah adalah martabat daripada abidin salikin. Mengapa dia bisa dikatakan abidin salikin? Karena dia berzikir. Dari berzikir itu lunak hatinya, jinak hatinya. Jadi itu level yang pertama. Level yang pertama, level yang kedua. Level yang ketiga itu arifin namanya. Udah mahabbahnya udah tinggi gitu. Jadi kalau untuk lunak supaya enak berzikir, jadi tingkat bawah dulu kita nih. Jadi tingkat bawah abidin. Abidin itu adalah tingkat abidin, lunak dulu, senang zikirnya, semangat dia membacakan, lidahnya, hatinya disatukan dalam untuk berzikir dan untuk mencapai daripada ilmu yakin itu. Maknanya caranya bagaimana? Lazimkan itu zikir. Lazimkan maknanya teruskan, jangan putus-putus. Jangan putus, walaupun sedikit tapi zikir pada. Setidaknya ba'da salat lah, nanti baru tambah zikir lagi. Harus ada amalan-amalan yang mendatangkan jinak hati dan melembutkan hati kita sehingga muncul nanti mahabbah kepada Allah. Inilah puncak yang paling tinggi. Kalau orang yang sudah cinta kepada Allah, nggak ada peduli dia tuh capeknya, sulitnya, tantangannya, pekerjaannya, dia nggak bisa terhadapin itu. Mengapa? Karena dia mencintai daripada sang khalik itu. Dia cintai kepada yang menciptakan dirinya sesudah dia tafakkur itu tadi. Ya, nah itulah dia amalan yang bisa kita simpulkan seluruhnya ini. Amalan yang terakhir adalah bertafakkur. Tafakkur yurithul hikmah. Kata di dalam kitab Jauhar Mahub pada bab yang pertama, yaitu menyatakan yaitu fadilatul tafakkur, kelebihan daripada tafakkur. Beliau mengambil hadis Nabi, apa kata hadis Nabi? Disebut tafakkaru, berfikirlah kamu, yurithul hikmah, akan mewariskan hikmah-hikmah yang ada di dalam jiwa itu tadi. Maka perbanyaklah berfikir, tapi bukan berfikir tertidur. Ini beda, berfikir tertidur dengan berfikir segala kesalahan-kesalahan, itu perbedaannya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali. Selesai sudah kita amalan subuh kita dari halaman berapa itu ya? Halaman 210, tidak salah.
Dari mulai bangun tidur sampai sekarang, ini baru kita nih. Nah, amalan-amalan subuhnya. Silakan amalkan tentang daripada ini, amalan-amalan ini yang mana sanggup pelan-pelan, nanti baru digabungkan amalan-amalan dari subuh. Bila dia ingin cinta kepada Allah, bila dia ingin ma'rifat, bila dia ingin menjalani jalan akhirat, maka amalkan ini. Bila tidak diamalkan ini, akan hilang aja. Cuma sekedar bacaan saja. Nah, tapi kita mendapatkan nilai ibadah. Nilai ibadah mendalami ilmu ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali kepada wirid sesudah daripada subuh waktu terbit matahari. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wassalli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa khtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna bil iman وادخلنا الجنة مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على Muhammad ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga bermanfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.